tindakan OJK, Kapolri, pemerintahan saat ini, saya pun perhatikan ya. Contoh adanya penggerebekan, pemblokiran pinjaman online, penggerebekan kantor pinjaman online. Tetapi bagi saya itu bukan solusi. Karena jelas sampai saat ini pinjaman online masih merajalela. Bahkan semakin bertambah ya, korban-korban berjatuhan. Ada yang terjerat sampai ratusan juta. Karena begitu banyak lain yang saya tangani di nominal yang bervariasi ya. Ada yang 80 juta, 90 juta, bahkan ratusan juta lebih. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa pinjaman online masih bertahan? Sudah begitu banyak berita ya di media yang dipublikasikan. Sudah begitu banyak kejadian-kejadian intimidasi di lapangan. Tetapi kenapa sampai saat ini masih belum ada tindakan untuk menutup akses pinjaman online legal ataupun ilegal, entah itu dari Google Play Store ataupun website. Kalau hanya melakukan penggerebekan itu bukan solusi bagi saya. Jangan lupa apa bang? Klik subscribe di channel YouTube Gagal Kredit. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan lagi dan lagi guru SD di Wonogiri depresi karena terjerat utang di pinjol hingga 90 juta. Sebelum saya bacakan beritanya, saya akan memberikan pemahaman ataupun pencerahan bagi kalian semua, khususnya sahabat GK. Kenapa bisa sebesar ini? Sampai 90 juta. Yang awalnya beliau ini meminjam di nominal 3 juta dan akhirnya sampai terjerat di nominal 90 juta. Dan pastinya bagi kalian pun semua pastinya akan memulai dari satu aplikasi pinjaman online, yaitu aplikasi legal. Seiring berjalannya waktu, ketika kalian ingin membayar, kalian tidak ada uang untuk membayar aplikasi yang satu kalian gunakan. Pinjam ke saudara, ke teman tidak ada. Ya karena memang saat ini perekonomian di Indonesia sangat hancur sekali ya. Banyak pengangguran, dipersulit pokoknya. Yang usaha pun pada macet. Dan akhirnya beliau ini membuka aplikasi yang baru ya. Membuka aplikasi yang kedua, dan ketika cair hasilnya itu untuk menutupi aplikasi yang pertama. Dan seiring berjalannya waktu lagi, aplikasi yang kedua ini bingung untuk membayar tagihannya. Dan akhirnya membuka lagi aplikasi yang ketiga. Hasil pencairan dari aplikasi yang ketiga menutupi lagi untuk aplikasi yang kedua. Dan pada akhirnya aplikasi bertambah semakin banyak, sampai puluhan aplikasi yang digunakan dan tagihan pun membengkak. Gali lubang tutup lubang, uang muter di situ-situ aja ya. Uang muter di pinjol. Yang anehnya, pastinya kalian akan mendapatkan penawaran yang melalui via link SMS ataupun WhatsApp ya. Penawaran pinjaman online. Yang dimana saya bisa pastikan itu adalah jebakan. Pertanyaannya, mereka mendapatkan nomor kalian itu dari mana? Ya, ini jangan-jangan aplikasi legal dan ilegal ini kerjasama. Karena awalnya kalian terjerat di pinjol ilegal itu pasti awalnya kalian menggunakan aplikasi legal dulu. Ya. Pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan nomor kalian? Begitu banyak penawaran masuk melalui via link SMS ataupun WhatsApp. Dari mana mereka mendapatkan nomor kalian? Ini jelas jangan-jangan ada permainan ya, dan jebakan. Tujuannya apa? Sepertinya ini penjajahan model baru nih ya. Jangan-jangan penjajahan model baru yang melalui media aplikasi, yaitu aplikasi pinjaman online.
tolong OJK, Kapolri, pemerintahan saat ini ambil sikap ya, ambil tindakan. Bagaimana caranya agar pinjaman online ini mau legal mau ilegal musnah di negeri kita, tepatnya itu di Indonesia. Jangan sampai nanti semakin banyak korban ya yang berjatuhan. Belum lagi untuk generasi-generasi muda kita nanti ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tolong dong, ambil tindakan. Saya yakin kalau misalkan OJK, Kapolri, pemerintahan saat ini mengambil tindakan, mengambil sikap, pasti akan bisa musnah ya pinjaman online. Dan selama 5 tahun kurang lebih, saya selalu memperhatikan pergerakan pinjaman online, entah itu legal ataupun ilegal. Tindakan OJK, Kapolri, pemerintahan saat ini saya pun perhatikan ya. Contoh adanya penggerebekan, pemblokiran pinjaman online, penggerebekan kantor pinjaman online. Tetapi bagi saya itu bukan solusi. Karena jelas sampai saat ini pinjaman online masih merajalela. Bahkan semakin bertambah ya, korban-korban berjatuhan. Ada yang terjerat sampai ratusan juta. Karena begitu banyak klien yang saya tangani di nominal yang bervariasi ya. Ada yang 80 juta, 90 juta, bahkan ratusan juta lebih. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa pinjaman online masih bertahan? Sudah begitu banyak berita ya di media yang dipublikasikan. Sudah begitu banyak kejadian-kejadian intimidasi di lapangan. Tetapi kenapa sampai saat ini masih belum ada tindakan untuk menutup akses pinjaman online legal ataupun ilegal, entah itu dari Google Play Store ataupun website. Kalau hanya melakukan penggerebekan itu bukan solusi bagi saya. Jadi tolong kepada OJK, Kapolri, pemerintahan saat ini ambil tindakan. Jangan sampai saudara-saudara kita semakin dijajah oleh aplikasi pinjaman online, entah itu legal ataupun ilegal. Banyak sekali saudara-saudara kita hidupnya hancur, menjadi sengsara. Oke, di sini saya akan langsung bacakan beritanya. Dan berita ini saya dapatkan dari gridpop.id. Pinjam Rp 3 juta jadi Rp 90 juta. Guru SD di Wonogiri depresi terlilit utang pinjol, kepepet untuk kebutuhan sehari-hari. Ekawati Tias, Selasa 27 Desember 2022 pada pukul 15.02 waktu Indonesia Barat. Gridpop.id, seorang guru SD di Wonogiri terlilit utang pinjol mencapai Rp 90 juta. Ya, pinjol memang banyak dilirik lantaran kemudahan dalam pengajuan pinjaman. Tapi di balik kemudahan pengajuan pinjol, sebenarnya ada bahaya yang mengintai, melansir kompas.com. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa profesi guru paling sering terjerat pinjol ilegal. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang edukasi dan pelindungan konsumen, Frederika Widiasari Dewi mengatakan, profesi guru menempati posisi pertama sebagai korban pinjol ilegal dengan persentase sebesar 42%. Alasan tak sedikit yang terjerat pinjol ilegal, yakni karena dana yang dicairkan begitu cepat. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup. Selain itu, alasan masyarakat terjerat pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi, memberi gadget baru, dan literasi pinjaman online yang masih rendah, kata dia akhir September 2022 lalu. Kasus guru terjerat pinjol ilegal ini salah satu contohnya. Mengutip Tribun Jatim, utang yang awalnya 3 juta justru kini membengkak menjadi Rp 90 juta.
Akibatnya guru SD Wonogiri tersebut kini mengalami depresi. NR, usia 36 tahun, adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai tenaga pendidikan di salah satu SD. Saat ini NR sedang kelimpungan memikirkan nasibnya yang terjerat utang pinjol ilegal mencapai Rp 90 juta. Kala ditemui Tribun Solo, guru SD tersebut menceritakan awal mula ia mencoba berutang melalui pinjol. NR berutang melalui pinjol pada Juni 2022 dengan nominal Rp 3 juta. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ia terpaksa meminjam uang melalui aplikasi YesiCash, pinjol yang terdaftar di OJK. NR mengaku saat itu meminjam uang sekitar Rp 3 juta dengan tenor atau jangka penyelesaian cicilan sebelum jatuh tempo selama 2 pekan. Jujur, saya pinjam itu karena lagi butuh uang kepepet untuk kebutuhan sehari-hari, kata dia kepada tribunsolo.com. Ketika sudah jatuh tempo, NR belum dapat melunasi pinjamannya. Lalu, ia mengunduh aplikasi lain dan meminjam uang lagi guna melunasi utang di pinjol sebelumnya. Tindakan tersebut dilakukannya hingga Oktober 2022. Nilai pinjaman awal yang nilainya hanya sekitar kurang lebih Rp 3 juta membengkak menjadi puluhan juta. Itu hasil utang dari beberapa aplikasi pinjol. Saking banyaknya aplikasi pinjol legal yang saya gunakan, saya tidak bisa lagi registrasi di aplikasi pinjol legal. Nama saya terblokir. Padahal saya harus melunasi utang-utang kepada aplikasi pinjol sebelumnya. Aku NR. Kemudian NR mengunduh aplikasi pinjol ilegal yang belum terdaftar di OJK. NR berutang Rp 2 juta, namun hanya setengahnya saja yang diterima. Adapun tenor dari aplikasi itu hanya sepekan. Namun sebelum jatuh tempo, NR sudah ditagih melalui pesan singkat dan sambungan telepon. Aksi gali lubang tutup lubang kembali dilakukan NR. Ia lantas meminjam uang dari aplikasi yang sama, namun produk yang berbeda secara berulang, hingga akhirnya ia mempunyai tunggakan sebesar Rp 40 juta. Jadi untuk melunasi utang di satu produk ilegal itu, saya harus pinjam di 2 produk pinjol ilegal. Di dalam aplikasi itu, per hari ini sudah 45 produk yang saya lunasi. Ada beberapa yang belum. Jelasnya, kian mengejutkannya lagi. Tenor akan diperpanjang jika NR belum dapat membayar saat sudah jatuh tempo. Setiap perpanjangan tenor, utang NR bertambah Rp 800 hingga 900 ribu. Tak sampai di situ, aplikasi tersebut juga menyebarkan data dan privasi NR ke kontak yang ada di ponselnya. Demi terlepas dari jerat utang pinjol, NR bahkan sampai menjual 2 sepeda motornya. Tapi usahanya sia-sia lantaran utang tersebut belum juga lunas. Imbasnya, NR mengalami depresi karena terlilit pinjol hingga Rp 90 juta. Saya depresi, tidak tahu lari kemana. Jujur, saya sempat ingin menyerah dengan hidup ini. Saya ceritakan ke keluarga baru kemarin, jelasnya. Syukur keluarga mendukung saya walaupun sempat kaget. Saya dianjurkan untuk lapor ke polisi. Alhamdulillah setelah dari sini mulai tenang, imbuh dia. Nah, jadi pada kesimpulan video ini, dengan cara kalian bayar pinjol itu adalah bukan solusi, ya. Bahkan yang ada nanti akan menjadi bumerang. Kenapa? Karena dengan cara kalian bayar, aplikasi lain bisa mendeteksi rekod pembayaran kalian yang baik. Saya bisa jamin itu. Karena jelas pinjol ini bukan membantu, melainkan menjebak. Ya. Jelas sekali. Ini jangan-jangan ada permainan nih antara aplikasi legal dan ilegal. Mau sebanyak apapun harta yang kalian miliki pasti akan habis. Mau sebesar pendapatan kalian per bulannya pasti juga akan habis kalau kalian masih melakukan gali lubang tutup lubang. Jadi solusi terbaik jika kalian ingin terlepas dari pinjaman online ataupun putus hubungan dengan pinjaman online, yaitu solusinya adalah digalbay. Daripada uang kalian ditumpahkan ke pinjaman online ini yang jelas sudah menjebak, membuat hidup kalian hancur, membuat hidup kalian sengsara, dibuat tidak nyaman, dibuat tidak tenang, selalu digerogoti pikiran kalian. Lebih baik kalian tumpahkan ke anak yatim. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Ya, karena statement saya, bagi saya pinjol itu bukan utang.
pinjol itu adalah pembunuh halus masyarakat. Oke, semoga adanya video ini bisa kalian jadikan motivasi dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.